Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Desi Bali dalam seri pembahasan soal Olimpiade Fisika. Di video ini kita masih melanjutkan pembahasan soal Olimpiade Fisika tingkat kabupaten kota tahun 2023. Sekarang kita masuk di soal nomor 33. Ini materi tentang impuls momentum untuk gerak rotasi. Di sini ada dua batang homogen A dan B dengan panjang 1 meter. Massa A itu 1 kilogram, sedangkan massa dari batang B itu 2 kilogram. Terletak paralel satu sama lain pada bidang horizontal licin. Batang B awalnya diam di Y sama dengan 0, terbentang dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 1. Ini batang Y-nya mula-mula diam, batang B-nya mula-mula diam, di Y sama dengan 0. Kemudian A bergerak dengan kecepatan konstan 1 meter per sekon. Jadi kecepatan dari batang A itu 1 meter per sekon ke arah sumbu Y positif. Ujung kanan batang A sampai pada titik 0,0 pada saat T sama dengan 0 dan menumbuk ujung kiri B secara elastik. Jadi ini bergerak, kemudian dia menumbuk batang B secara elastik. Nah, yang ditanyakan berapa impuls yang diberikan A terhadap B pada proses saat tumbukan terjadi. Jadi pada saat tumbukan, batang A itu pasti memberikan impuls pada batang B. Jadi impuls pada batang B itu ke arah sini. Ini impulsnya. Karena terjadi aksi reaksi, maka B juga sebenarnya memberikan impuls juga ke batang A yang nilainya sama tapi berlawanan arah. Jadi impuls reaksinya itu ke sini. Di yang pertama ini impuls yang diterima oleh batang B dari A, sedangkan yang arahnya ke sumbu Y negatif itu impuls dari batang B ke batang A. Nah, sekarang jika kita tinjau masing-masing batang, misal untuk batang yang pertama, batang A, kita tinjau gerak translasi dan rotasinya. Nah, untuk yang translasi, akibat impuls dari batang B, A ini untuk gerak translasinya, momentumnya itu akan berubah, di mana besar perubahan momentumnya itu sama dengan impuls yang diterima. Jadi ini impuls yang diterima oleh batang A itu sama dengan besar perubahan momentumnya. Nah, sekarang kita anggap kecepatan translasi dari pusat massa batang A setelah tumbukan itu kita simbolkan dengan VA. Maka perubahan momentum dari batang A berarti MA dikali momentum awalnya kan 1 ya. Dikali dengan 1 dikurang MA dikali dengan VA. Atau impuls yang diterima oleh batang A dari B itu kita masukkan nilainya, massa batang A itu 1, berarti 1 kali 1 dikurang 1 dikali PA, maka kita peroleh I sama dengan 1 dikurang PA. Di mana VA ini adalah kecepatan pusat massa batang A setelah tumbukan.
Sekarang jika kita tinjau gerak rotasi dari batang A, impuls yang diberikan oleh batang B ke batang A ini juga membuat batang A ini akan berotasi. Karena bergerak rotasi berarti dia memiliki momentum rotasi atau biasa kita sebut dengan momentum sudut. Nah, besar impulsnya dikali dengan jarak ke pusat rotasi. Jarak ke pusat rotasi itu kita anggap saja dengan R. Berarti I dikali dengan R itu sama dengan perubahan momentum sudutnya. Di mana R-nya itu adalah setengah dari panjang batang dari A. Atau setengah dari L. L di sini panjang batang ya. Kalau yang ini adalah momentum sudut. Nah, perubahan momentum sudut dari batang A, sebelumnya kan dia tidak berotasi. Setelah tumbukan dengan partikel B, dia bergerak rotasi dengan kecepatan sudut omega A. Berarti momentum sudutnya itu I dikali dengan omega A. Kemudian ini dikurangi 0 untuk momentum sudut awalnya bernilai 0. Sekarang kita, ya I di sini ini bukan impuls ya, tapi ini momen inersia. Jadi impulsnya dikali dengan 1/2 L momen inersia dari batang, karena ini dia berputar pada pusatnya. Momen inersianya itu adalah 1/12 M kali L kuadrat dikali dengan omega A. Sini bisa kita coret L-nya. Jadi I dikali 1/2 sampai dengan 1/12. Masanya batang A itu 1, panjangnya 1, dikali dengan omega A. Dari sini kita peroleh hubungan I sama dengan 1/6 omega A. Sekarang kita tinjau batang B. Caranya sama. Untuk yang batang B, untuk gerak translasinya, karena batang B ini menerima impuls dari batang A, maka terjadi perubahan momentum linear pada B. Kecepatan linear batang B mula-mula kan 0. Setelah ditumbuk dengan partikel, ditumbuk oleh batang A, kita anggap dia bergerak ke sumbu Y positif dengan kecepatan VB. Maka perubahan momentum dari batang B, jadi I sama dengan perubahan momentum dari batang B sama dengan massa B dikali dengan kecepatannya, baru dikurangi dengan 0. Atau I sama dengan kita masukkan nilainya, massa batang B-nya itu adalah 2 kg, berarti I sama dengan 2 dikali PB. Kemudian untuk gerak rotasinya, karena dia menerima impuls di B dari A, maka B ini bergerak rotasi sehingga impuls dikali dengan jaraknya ke sumbu putarnya. Jarak ke sumbu putar itu kita simbolkan dengan R. Itu sama dengan perubahan momentum sudut. Atau impuls sama dengan jarak ke sumbu putar itu adalah setengah dari L. Kemudian perubahan momentum sudutnya. Sebelumnya batang B ini tidak bergerak rotasi. Kemudian setelah tumbukan dia bergerak rotasi dengan kecepatan sudut omega B. Maka perubahan momentum sudutnya itu adalah momen inersianya dikali dengan
omega B. Sekarang kita masukkan nilai moment inersia dari batang. Jadi I dikali 1/2 L sama dengan 1/12 M kali L kuadrat dikali dengan omega B. Dari sini kita peroleh impuls itu sama dengan ya kita masukkan masanya B itu adalah 2 kilogram. Kemudian ini 1/2, 1/12. Di sini sisa 1/6. 1/6 dikali 2 berarti sisa 1/3 ya. Jadi 1/3 dari omega B. Jadi ini untuk gerak rotasi dari batang B. Nah, di soal ini juga dijelaskan bahwa tumbukan yang terjadi antara batang A dengan batang B itu adalah tumbukan elastik. Untuk tumbukan elastik, itu koefisien restitusinya itu sama dengan 1. Nah, koefisien restitusi itu E itu minus kecepatan partikel 1 setelah tumbukan dikurangi kecepatan partikel 2 setelah tumbukan dibagi dengan kecepatan partikel 1 sebelum tumbukan dikurangi kecepatan partikel 2 sebelum tumbukan. Dan ini nilainya sama dengan 1. Nah, sekarang V1-nya kecepatan partikel 1 setelah tumbukan. Setelah tumbukan, jadi yang bertumbuh kan ujung batang A sebelah sini dengan ujung batang B sebelah sini. Setelah tumbukan kecepatannya ini, jadi dia setelah tumbukan itu selain dia bergerak translasi VA, pusat massanya ke Y positif, dan dia juga berotasi, jadi ada juga kecepatan tangensialnya ke arah sini. Jadi kan bergerak rotasi seperti ini. Jadi ada kecepatan tangensial ke sumbu Y negatif yang nilainya sebesar omega A dikali R atau dikali dengan 1/2 L. Maka kecepatan partikel 1 atau kecepatan ujung batang sini, karena dia mempunyai 2 arah gerakan, ada VA ke sumbu Y positif, ada omega A dikali 1/2 L ke sumbu Y negatif, maka besar kecepatannya minus V1 aksennya itu adalah VA dikurang karena berlawan arah itu omega A dikali 1/2 L dikurang. Sedangkan untuk partikel yang ada di ujung batang B, dia juga memiliki 2 komponen gerak selain gerakan pusat massa ke sumbu Y dengan kecepatan VB. Karena dia bergerak rotasi ke arah sana, berarti ada juga kecepatan tangensialnya ini ke arah sana sebesar omega B dikali dengan R atau dikali dengan setengah dari L. Kan arahnya sama, berarti ditambah. Ini kecepatan B ditambah omega B dikali 1/2 dari L, kemudian dibagi kecepatan partikel 1 sebelum tumbukan. Kecepatan sebelum tumbukan di sini itu sebesar V atau sebesar 1 dikurang kecepatan partikel di ujung batang B di sini sebelum tumbukan itu 0. Dan ini sama dengan nilainya 1. Sekarang kita selesaikan ini minus VA dikurang. Karena nilai L-nya itu sama dengan 1, berarti dikurang setengah dari omega B dikurang VB ditambah dengan setengah dari omega B itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita masukkan
nilai-nilainya. Ini bisa kita ubah. Di sini minusnya di sini ya. Minus kita kali masuk minusnya, maka kita peroleh VB ditambah 1/2 omega B dikurang VA dikurang setengah omega B sama dengan 1. Nah, sekarang kita masukkan nilai VB, omega B, VA sama omega B dari persamaan gerak untuk batang A dan batang B. VB-nya itu dari rumus ini kita peroleh VB itu sama dengan setengah dari I. Ini 1/2 dari I ditambah 1/2 dikali dengan omega B. Omega B dari persamaan terakhir ini yang gerak rotasi dari batang B. Omega B-nya itu sama dengan 3 kali I. Nanti dikali 3I dikurang kecepatan VA-nya untuk batang A. Dari sini kita peroleh nilai VA sama dengan 1 dikurangi dengan I. Jadi 1 dikurang I dikurang setengah dari omega B. 1/2 omega B-nya itu, ini omega, ini omega A ya. Ini omega A, ini omega A. Nah, setengah dari omega A, nah omega A-nya itu sama dengan 6 kali I. Itu dikali dengan 6I, itu sama dengan 1. Oke, kita lanjut di sini. Setengah I ditambah dengan setengah kali 3, itu 3/2. Jadi setengah ditambah 3/2, itu sama dengan 4/2 ya. 4/2 atau 2I. Dikurang, dalam kurung, 1. Di sini 1 dikurang, ini 6 dibagi 2 kan 3. Berarti min 1 dikurang 3 itu sama dengan minus 4. Dikurang 4I sama dengan 1. Atau kalau kita buka kurungnya berarti 2I dikurang 1 ditambah 4I sama dengan 1. 2I ditambah 4I itu 6I sama dengan 2. Jadi minus 1 pindah ke sebelah jadi plus. 1 tambah 1, 2. Atau momen atau impulsnya I sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Atau untuk angka desimalnya 0,3 Newton second. Jadi ini impuls yang diterima batang B setelah bertumbukan dengan batang A. Nilai 0,3 Newton second juga itu adalah impuls yang diterima batang A akibat bertumbukan dengan batang B. Jadi aksi reaksi. Baik, untuk video kali ini kita cukupkan untuk pembahasan satu soal. Dan untuk soal-soal berikutnya nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.